시체 확인품이 더 하겠냐? 하지마! 야, 이 자식아! 야, 씨발! 시체 확인품이 더 하겠냐? Cek sound. Apa kabarnya baru-baru sekalian? Jumpa lagi dengan Bang Jago Bang Razi. Kali ini Bang Razi akan mereview film dari kembarannya Bang Razi, yaitu Oppa Ji Chang-wook. Dan untuk itu sebelum kita mulai, mari sama-sama kita siapkan dulu makanan yang sehat dan minuman yang tidak memabukkan. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, dah kita gaskan. Check this out. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Abang Ji Chang-wook yang pro banget bermain game online dan adalah salah satu orang anggota pro banget dalam menghack. Pernah kebayang nggak menjadi dua orang ini? Dan jika kalian suka dengan film ini, Bang Razi sudah meringkasnya dan kita mulai saja alur cerita filmnya. Oke, lanjut. Film Korea ini kerennya nggak kalah dari film Hollywood dengan judul Fabricated City yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Film ini mengisahkan seorang gamer yang diperankan oleh Ji Chang-wook dan berperan sebagai Gonyu di film ini, mantan juara taekwondo nasional, dan sekarang dia menjadi pengangguran karena dipecat. Sekarang dia banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game, jadi seorang ahli strategi pro player gamers. Gonyu sangat disegani di dunia pergaman karena jiwa kepemimpinannya. Maka dari itu banyak sekali pemain lain yang ingin bermain di timnya. Salah satu game favoritnya yaitu game bertema perang, dan lebih menariknya lagi, game ini diawali dengan adegan orang asli seperti di dunia nyata, dan salah satu karakter tersebut mirip dengannya. Dan di game ini ada 6 orang lainnya yang sangat akrab dengan Wonju, yang mana identitas pemainnya tidak dikenal olehnya karena kebanyakan mereka berkomunikasi lewat game daripada di dunia nyata, dan faktanya tidak pernah bertemu sama sekali. Dan inti dari film ini adalah Wonju ingin membalas dendam kepada organisasi yang telah menjebaknya sebagai psikopat dari kasus pemerkosaan sehingga membuat dirinya masuk penjara. Oke, kita lanjut. Dan di sini dia akan dibantu oleh seorang hacker cantik dan muda untuk menyelesaikan masalahnya. Semua bermula setelah bermain game dan mengobrol dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata adalah ibunya. Ibunya Ji Chang-wook tahu kalau anaknya ini selalu menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game online, dan ibunya menyuruhnya untuk pulang karena ibunya lupa mematikan gas yang ada di rumah. Gonyu sedikit kesal karena dia sedang asik-asiknya bermain, tahu sendirilah ya kalau lagi main game diganggu. Ketika dia sedang tetap lanjut bermain game, tiba-tiba ada telepon lagi yang masuk yang menghubunginya. Kali ini bukan dari ibunya tapi dari nomor tidak dikenal, dan dari dalam telepon ada seorang wanita yang meminta dirinya untuk membawakan ponsel di wanita berada di dalam telepon tersebut yang tertinggal di warnet tersebut untuk mengirim ke alamat rumahnya, dan tidak tahu siapa pemilik ponsel yang asli. Dan hal ini yang membuat bertambah aneh dari mana dia mendapatkan nomor ponsel Wonju. Di awalnya Wonju tidak mau mengantar, namun karena si menelpon menawarkan uang, akhirnya Wonju pun menuju ke alamat tersebut. Dan sampainya di rumah, pemilik ponsel tersebut sepertinya membiarkan pintu rumahnya terbuka. Dan sopan, si Wonju memanggil si pemilik ponsel tersebut. Karena tak ada suara yang ada, Wonju langsung masuk ke dalam rumah tersebut, dan setelah diketahui ternyata pemiliknya sedang mandi. Wonju pun memberitahunya jika ponselnya sudah sampai dan pemiliknya menyuruhnya letakkan di lantai 2 karena uang yang dijanjikan terletak di kasur di lantai atas. Dan sebelum pulang, Wonju berpesan jika sedang mandi harap tutup pintu depan karena bisa jadi bahaya kalau gak tutup. Ini menambah kecurigaan Wonju, kenapa pintunya dibiarkan begitu saja sedangkan dirinya sedang mandi. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya ketika Wonju sedang tidur di pagi harinya, tiba-tiba ada banyak polisi yang merangsek masuk ke rumahnya, dan mereka adalah para polisi dan secara mengejutkan menangkap Wonju atas dasar kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis di bawah umur yang bernama Jinsu. Dan ternyata wanita semalam yang memintanya mengembalikan ponselnya Wonju pun kaget dan tak percaya apa yang dikatakan polisi tersebut. Dan lebih terkejut lagi, Wonju melihat pisau yang masih berceceran darah yang berada di kamarnya, dan polisi mempunyai bukti kuat karena dia berada di beberapa CCTV yang ada di rumah gadis tersebut. Dan sesampainya di kantor polisi, di pintu dan di pisau terdapat sidik jari oleh penyidik polisi dan juga sperma Wonju. Wah, rapi sekali ya. Dan polisi menegaskan menugaskan tim MVS untuk mengidentifikasi dirinya. Apakah tes hasil DNA-nya cocok dengan bukti tersebut, dan semua sampel menunjukkan sesuai dengan dirinya. Dan mengejutkan lagi, si Wonju
gak tahu dan Wonju akan diberikan hukuman yang berat atas apa yang telah dituduhkan pada dirinya. Lalu ibunya khawatir mencarikan pengacara untuk Wonju, namun sang pengacara mengatakan lebih baik menyerah karena kasus yang dialami putranya sangat berat. Namun akhirnya sang pengacara membantunya dengan terpaksa dan dengan lagat yang tidak mau membantu tapi membantu. Haripur juga nih orang yang bantu tapi nanggung, dan karena banyak sekali tuntutan dari masyarakat yang menuntut dirinya dihukum mati saja. Tetapi di lain pihak pengadilan lebih memilih memberikannya hukuman seumur hidup dan Wonju akan ditempatkan di penjara napi level tinggi. Intinya dia akan diisolasi dari dunia luar. Mendengar putusan pengadilan, ibunya Wonju sangat terkejut dengan hal itu, dan Wonju pun sangat tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi dengan kasus palsu yang menimpanya. Dan ketika di dalam penjara, dia sering mendapat kekerasan dari para napi senior di dalam penjara, terutama napi yang bernama Maduksu yang selalu mengincar Wonju karena ia tahanan baru. Maduksu adalah pemimpin di sel khusus tahanan ini, dan dia mengatakan jika seorang napi harus bangga dengan tindakannya. Mendengar hal itu, Wonju tidak terima lalu memukulnya karena dirinya bukan seperti yang dia pikirkan. Oleh ulahnya, para sipir penjara membawanya ke sel sempit dan mengisolasi dirinya selama 80 hari. Wah, lebih lama dari kena corona ya isolasinya. Oke, kita lanjut. Lalu setelah Wonju keluar dari sel itu, Wonju ditemui oleh 2 orang yang mendukungnya dan mengatakan ingin membantunya dan harus menjauhi Maduksi. Dan 1 orang lagi yang bertingkah aneh, yaitu pembunuh berantai yang pernah akan memakan korbannya. Di sisi lain, ibu Wonju memperjuangkan keadilan untuk anaknya yang berakhir sia-sia karena nih ya ibunya Wonju sampai hujan-hujanan gitu ya. Semua hal itu membuat Wonju agak stres dan berusaha menyakiti dirinya sendiri di penjara. Dan suatu hari ibu Wonju datang untuk menjenguk dan memberitahukan untuk bertahan saat ini karena ibunya sudah berusaha dan akan terus membantu anaknya sampai kapanpun dan bagaimanapun caranya. Karena beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menghubunginya dan mengatakan bukan Wonju pelakunya dan memiliki bukti. Dan saat ini ibunya berkata dia akan membantunya untuk mengeluarkan dirinya secepat mungkin. Dan siapakah orang yang menghubungi ibunya itu? Oke, kita lanjut lagi berat-berat sekalian. Karena Wonju sering mengalami kekerasan di sel tahanan yang dilakukan anak buah Maduksu, tiba-tiba lelaki yang diculik pembunuh berantai duduk di sampingnya dan memberikan dedaunan yang berfungsi untuk mengobati luka Wonju. Dan dia mengatakan sudah mengawasi Wonju dan tidak bisa membunuh orang dengan gampang. Dan dia juga berkata jangan mudah dimainkan oleh Maduksu dan anak buahnya. Dan akhirnya dia menghajar Maduksu. Dan pada waktu yang sama para petugas memanggilnya karena ada tamu untuk Wonju, dan ternyata yang datang adalah menjenguknya adalah sang pengacara dan mengatakan bahwasanya ibunya sudah mati akibat tidak kuat menerima kasus dari Wonju. Wonju pun terkejut dengan hal itu. Kenapa ibunya tiba-tiba bunuh diri karena sebelumnya ibunya ingin membantunya bebas daripada sipir penjara. Melihat Wonju yang selalu diam dan merenung, tahu kalau dia akan diganggu anak buah Maduksu, lalu menghalangi para sipir penjara namun anak buah Maduksi menahan para sipir penjara dan agar Maduksu dengan mudah menyerang Wonju dari belakang dengan cara menikamnya dengan pisau. Namun sepertinya Wonju juga sudah menyiapkan pisaunya untuk menyerang Maduksu, dan ketika petugas menyuruh meletakkan pisaunya, dia malah menusuk perutnya sendiri. Dan itu semua memiliki tujuan dan rencana dari Wonju. Dan ternyata rencana itu adalah ide dari pembunuh berantai yang mengobrol dengannya di waktu makan di kantin, di mana dia menusuk dirinya bagian yang aman bisa dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya Wonju pun dibawa ke rumah sakit dan keluar dari penjara. Dan pada saat keluar dari penjara, Wonju bisa melarikan diri ketika perjalanan menuju rumah sakit. Dan semua itu Wonju lakukan untuk mencari bukti bahwa dia bukan pelakunya. Namun ketika ingin pergi, seorang petugas menodongkan senjata ke arahnya. Namun entah mengapa si petugas tidak jadi menembaknya dan melepaskan Wonju begitu saja. Mungkin si sipir percaya kalau Wonju tidak bersalah kali ya. Oke, kita lanjut lagi. Kabar berita Wonju melarikan diri tersebar dengan cepat di antara kota, dan Wonju pun bingung harus mulai dari mana, hingga akhirnya dia menemukan turis yang mobilnya mogok di tengah jalan karena tidak ada yang membantu. Dan juga akhirnya Wonju membutuhkan tumpangannya. Wonju pun membantunya dan Wonju pun dapat tumpangan gratis sampai di sebuah swalayan. Dan sampai di sana, mobil si turis langsung diberikan kepada Wonju karena si turis sudah tidak membutuhkan mobil mogok itu lagi. Dan karena Wonju tak tahu harus kemana lagi, lalu dia pergi bergegas menemui pengacaranya dulu dan ingin mengetahui informasi dari ibunya.
yang katanya ada orang yang ingin membantunya bebas pada saat ibunya berkunjung ke penjara dahulu. Lalu pengacaranya berkata semua itu hanyalah kebohongan dari ibunya, yang mana karena hal itulah yang membuat ibunya bunuh diri. Dan pada saat itu juga si pengacara memberi titipan ibunya dan menelpon polisi untuk memberitahu keberadaan Won-yu. Dan semakin membuat aneh adalah kenapa pengacara Won-yu menelpon polisi. Ya udahlah. Oke, lanjut. Lalu Won-yu pun kabur kembali dan menuju kafe internet untuk mencari informasi. Dan pada saat itu layar komputernya berhenti secara tiba-tiba mengadat, guys. Namun karena di dalam warnet ada CCTV, lalu Won-yu bergegas menuju keluar. Dan pada saat keluar, Won-yu mendapat pesan dari rekan bermain game di dalam laptop. Dia mengirimkan video reka ulang dalam tipe animasi bahwa Won-yu bukanlah pembunuh Han Jisoo. Lalu ada video CCTV Won-yu yang diarsipkan dan disembunyikan untuk menutupi sesuatu. Wah, bisa detail gitu ya teman-teman Won-yu. Dan ada beberapa rekaman yang dihapus karena yang direkam CCTV bukan hanya Won-yu saja, namun ada orang lain. Rekaman tersebut sangat berbeda dengan apa yang dibawa oleh pihak kejaksaan untuk menuntut Won-yu, dan itu membuktikan dia tidak secepat itu melakukan pemerkosaan 2 kali dan membunuh korban dengan 31 kali tusukan, kemudian meletakkan mayatnya di kamar mandi. Dan itu semua dilakukan dalam waktu yang tidak singkat. Dan sebelumnya wanita itu berjalan dengan seorang pria ke sebuah kafe. Karena tidak adilan ini, hacker itu mengunggah kejadian ini ke publik di saat Won-yu sedang menonton video itu. Lalu tiba-tiba seorang hacker menelponnya lewat headset yang dia pakai. Bahwasanya dia sudah diketahui oleh pemilik kafe internet itu, memberitahukannya ke polisi. Lalu Won-yu pun bergegas keluar dari warnet dan ingin menemui si pengirim video yang tak lain adalah teman satu tim gamersnya dulu. Lalu dia masuk, dan setibanya dia masuk menemui pria tua yang mengira dia adalah To Bung Nim. Ternyata bukan. Pada saat itu ada telepon untuknya yang ternyata To Bung Nim. Ketika dia menanyakan kapan akan datang, telepon putus tiba-tiba, dan secara mengejutkan ada seseorang wanita di depannya dan memberikan sebuah ponsel di depannya karena ada telepon dari To Bung Nim. Dan ketika mengangkat telepon, ternyata To Bung Nim adalah wanita yang ada di depannya. Dan Won-yu merasa heran karena yang berbicara adalah laki-laki. Dan ternyata di HP tersebut ada mesin pengubah suara. Dan karakter yang dikenal Won-yu di games adalah Jeon Ju-wol, yang seorang laki-laki, dan sengaja suaranya diubah jadi laki-laki. Dan dia adalah seorang hacker profesional sekaligus pemain pro player FF. Dia adalah orang di balik pengunggah video Won-yu sekaligus pembuatnya. Meski jarak mereka sangatlah dekat, dan ketika sedang makan, dirinya memberitahu akan ada beberapa orang yang akan menemuinya. Won-yu mengira mereka adalah polisi, namun yang datang adalah teman bermain game mereka dulu. Bahwa berkumpul nih para pemain FF pro player. Dan di sini hanya 4 orang yang datang dan 2 orang lagi belum datang, karena yang 2-nya lagi sibuk nonton film mantap-mantap di internet. Dan mereka bertujuan untuk menemukan pelaku yang Won-yu dijadikan kambing hitam, di mana mereka sangatlah pintar menyembunyikan bukti yang ada dan sangat jenius, di mana mereka sangat pintar sekali menjebak seseorang dari tidak bersalah menjadi bersalah hingga dijebloskan ke penjara. Dan Yeon-wol mengatakan ada beberapa kasus yang sama seperti Won-yu. Yeon-wol mengetahuinya melalui CCTV yang diretas, dan cirinya adalah mereka memiliki mobil box yang sama, dan hal itu sangat aneh, di mana mobil box tersebut selalu ada di setiap kejadian. Lalu Yeon-wol pun berkas alamat mobil tersebut berada, dan lebih mengejutkannya lagi, mobil tersebut berasal dari tempat pembangunan mobil rongsokan. Dan keesokan harinya Won-yu dan Demolition pergi menyelidiki tempat itu, dan benar saja di sana terdapat mobil seperti yang ada di CCTV. Dan muncul 2 orang berjas rapi dan bergelagat aneh yang ingin pergi menuju suatu tempat. Karena hal itu Won-yu menyuruh Demolition untuk tetap mengawasinya tempat tersebut, dan Won-yu pergi mengikuti mobil tersebut. Dan ketika Won-yu mengikuti mobil tersebut masuk ke rumah dan menemukan mereka membawa sebuah peti aneh ke dalam rumah tersebut. Dan tiba-tiba ada juga petugas kebersihan yang datang, dan saat mewujudkan di tempat kejadian ada banyak darah berserakan karena ada telepon masuk dari Demolition mengatakan bahwa mobil yang ia lihat tadi pagi sudah kembali ke gudang mobil rongsokan dengan membawa peti berwarna putih. Dan Demolition terkejut karena mobilnya diubah menjadi sedemikian rupa, menjadi beda sekali, dan kemudian memasukkan peti itu ke dalam dan pergi ke suatu tempat. Dan mendengar hal itu, Won-yu menyuruhnya mengikuti mobil box tersebut.
Lalu, mobil box itu sampai di sebuah gedung tinggi dan mereka masuk ke sana. Menyadari hal itu, mereka pasti tidak dapat masuk. Lalu Wonju menyuruh teman-temannya untuk menyamar untuk masuk ke dalam gedung dengan tujuan agar dapat meretas CCTV yang ada di gedung oleh Yunwoo agar mereka bisa masuk dengan leluasa. Dan pada akhirnya Wonju bisa masuk ke dalam tempat itu dengan bantuan Yunwoo dengan meretas gedung tersebut. Dan ketika Wonju masuk ke sebuah kamar yang diarahkan oleh Yunwoo, dan terlihat kamar itu dimiliki oleh seorang aktor terkenal karena terlihat dari foto-foto yang dipajang di dindingnya. Dan tidak sengaja di sebelahnya terdapat peti yang dia cari. Ketika Wonju membuka peti itu, isinya adalah aktor terkenal yang sudah mati tersebut. Oh, sudah mati nih aktornya. Di saat yang sama, Yunwoo mengatakan ada orang yang datang ke kamar tersebut dan menyuruh Wonju untuk bersembunyi. Lalu Wonju pun mengamati dan bersembunyi. Dalam persembunyiannya, apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut. Mengetahui apa yang telah dilakukan orang tersebut membuatnya terkejut dan terheran-heran ketika mereka melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan kepada Wonju untuk menjebak dan mereka mengkambing hitamkan Wonju, orang yang tidak bersalah menjadi bersalah dengan trik dan permainan mereka, dan dengan cara menemui mereka dan membuat mereka pingsan supaya dapat mengambil sidik jari hingga DNA mereka dan dibuat sama persis dan dibuat sedemikian rupa. Kok mati? Baterai habis baterai. Udah lanjut part 2 nanti ya.